Beras premium yang ternyata tak premium ketika konsumen berpaling ke pasar tradisional. Jakarta tengah diramaikan oleh kabar yang membuat alis mata masyarakat terangkat. Pasokan beras di retail modern mendadak kosong, bukan karena gagal panen atau distribusi terganggu, melainkan akibat terbongkarnya kasus pelanggaran mutu pada sejumlah merek besar. Di balik rak-rak kosong itu terselip cerita tentang bagaimana hukum pasar bekerja dan bagaimana pemain kecil yang selama ini berada di pinggiran justru mendapat berkah tak terduga. Kebocoran kepercayaan di retail modern. Beras premium yang selama ini dijual dengan harga Rp17.000 sampai Rp18.000 per kilogram ternyata tidak sepremium yang dibayangkan. Hasil uji laboratorium menunjukkan tingkat beras patah broken jauh di atas standar yang diizinkan. Menurut ketentuan, beras premium seharusnya memiliki kadar broken maksimal 15%. Namun temuan di lapangan mencengangkan. Ada sampel yang mencapai 33%, bahkan hingga 59%. Bukan sekedar isu, oplosan atau campuran, tetapi murni masalah mutu. Dan ketika fakta ini tersiar, kepercayaan konsumen mulai bocor. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tak menutupi kemarahannya. Ini bukan sesuai standar dan ini hasil lab, bukan asumsi Kementerian Pertanian. Kami pakai 13 lab untuk uji sampel, tegasnya. Amran menilai pelanggaran ini bukan hanya merugikan konsumen, tapi juga menodai kepercayaan publik pada merek besar yang selama ini dianggap mapan. Eksodus konsumen ke pasar tradisional. Kasus ini memicu pergeseran perilaku belanja yang nyata. Konsumen yang dulu setia ke retail modern kini mulai melirik kembali ke pasar tradisional. Bukan sekadar soal harga, tapi juga soal rasa percaya. Kalau di pasar tradisional, harganya cuma Rp13.000 per kilogram dan kualitasnya sudah bagus, ujar Amran. Bagi masyarakat, beras yang murah, jernih, dan tidak dicampur adalah jaminan yang lebih meyakinkan daripada label premium yang ternoda. Di titik ini, hukum pasar berbicara. Retail modern kehilangan stok dan pelanggan, sementara pedagang kecil dan penggilingan padi skala rumahan kebanjiran order. Jalur distribusi pun berubah. Pasar tradisional menjadi tujuan utama, sementara etalase-etalase besar di pusat perbelanjaan modern tetap kosong. Penggilingan kecil dari tersisih menjadi andalan. Selama ini penggilingan padi kecil hanya bergerak di lingkup pasar tradisional, kalah modal dan akses dari produsen besar yang memasok ke retail modern. Keterbatasan daya beli membuat mereka sering tersingkir dalam perebutan gabah. Harga pokok penjualan HPP gabah ditetapkan pemerintah di angka Rp6.500 per kilogram, namun produsen besar kerap membeli harga Rp6.700 sampai Rp7.000 per kilogram. Akibatnya, penggilingan kecil tidak kebagian bahan baku. Kasus kelangkaan di retail modern mengubah situasi. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, penggilingan kecil menjadi pusat perhatian. Pesanan membanjir, distribusi ke pasar tradisional meningkat, dan roda ekonomi kerakyatan berputar lebih kencang. Bagi mereka ini adalah berkah tersembunyi yang tidak datang setiap hari. Pertarungan kecil versus besar. Amran tak ragu menegaskan sikapnya, persoalannya kita mau memihak siapa, yang kecil atau yang besar. Pemerintah ingin yang kecil ini jangan tertindas supaya dia bisa jadi bagian ekonomi kerakyatan, katanya. Pernyataan ini seakan menjadi sinyal bahwa pemerintah akan memperkuat peran penggilingan padi kecil, bukan hanya sebagai penopang cadangan pangan lokal, tapi juga sebagai penyimbang kekuatan pasar yang selama ini dikuasai segelintir pemain besar. Namun di balik narasi dukungan ini, pertarungan sungguhnya belum berakhir. Produsen besar memiliki modal, jaringan, dan pengaruh yang sulit ditandingi. Penggilingan kecil butuh lebih dari sekedar momen krisis untuk bertahan. Mereka butuh kebijakan yang memberi ruang hidup berkelanjutan. Pelajaran dari kasus beras premium. Peristiwa ini membuka mata bahwa label dan harga tidak selalu sejalan dengan kualitas. Konsumen yang kritis kini lebih berani mengubah kebiasaan belanja. Pasar tradisional kembali menjadi primadona karena menawarkan transparansi. Anda bisa melihat
meraba, bahkan mencium beras yang akan dibeli. Di sisi lain, ini juga menjadi peringatan keras bagi produsen besar. Reputasi dibangun bertahun-tahun, tapi bisa runtuh dalam sekejap jika integritas produk dikompromikan. Lebih lanjut, kasus ini menegaskan pentingnya regulasi mutu yang diawasi secara ketat, bukan hanya di atas kertas, tapi juga dalam praktek di lapangan. Pemerintah, laboratorium independen, dan konsumen punya peran sama pentingnya dalam menjaga standar tersebut. Arah ke depan, selama rak-rak di retail modern masih kosong, pasar tradisional akan terus menjadi pusat aktivitas jual beli beras. Tapi pertanyaannya, apakah perubahan ini akan bertahan lama atau hanya fenomena sementara yang akan memudar begitu pasokan retail modern pulih? Bagi penggilingan kecil, inilah momentum emas. Jika bisa menjaga kualitas dan distribusi, mereka berpeluang memperluas basis pelanggan dan mengurangi ketergantungan pasar pada segelintir produsen besar. Sementara itu, konsumen dihadapkan pada pilihan kembali pada kenyamanan retail modern atau mempertahankan kedekatan dengan pasar tradisional yang memberi harga lebih terjangkau dan transparansi kualitas. Pada akhirnya, pasar akan selalu mencari keseimbangan, dan di tengah pusaran ini, yang bertahan adalah mereka yang memegang teguh mutu dan kepercayaan.